Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ngobrol santai ya, sembari saya ngopi, sembari saya makan-makan di warung. Kita manfaatkan waktu, kita efektifkan waktu. Kita ngobrolin tentang Facebook. Nah, beberapa waktu yang lalu saya telah menghubungi Meta Support atau customer Meta gitu ya, mengenai dolar yang makin hari makin melemah gitu ya teman-teman. Ini hampir menimpa banyak akun, hampir semua akun teman-teman. Jadi saya bertanya langsung, bahkan sempat teleponan gitu ya tentang masalah ini. Oke, sekarang ngobrol santai aja ya, tidak serius supaya enjoy lah teman-teman. Tapi intinya bahwa saya akan menjelaskan obrolan saya dengan Meta Support atau customer Meta tentang masalah dolar yang turun di hampir semua akun. Karena saya pun mengalami, meskipun tidak anjlok-anjlok banget, tapi memang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya gitu teman-teman. Jadi obrolan apa saja yang berhasil saya tangkap, nah benang merahnya akan saya kemukakan pada kesempatan kali ini. Tapi kita minum dulu, ngopi dulu supaya santai ya teman-teman. Seger. Nah, jadi ketika saya menanyakan tentang masalah tersebut, kenapa dolar di setiap akun sekarang ini payah banget ya, ngesot banget istilahnya ya. Nah, si Meta Support tersebut menjelaskan bahwa kenapa saat ini dolar mengalami penurunan gitu ya. Ini dikarenakan masa transisi dari peraturan Meta. Artinya gini. Nah, sebelumnya teman-teman, kita itu mendapatkan undangan fitur monetisasi itu bermacam-macam. Nah, ada in-stream, kemudian bonus, kemudian real, langganan dan lain-lain, bintang dan lain-lain. Nah, kedepannya teman-teman, jadi fitur monetisasi itu akan diganti menjadi monetisasi konten. Jadi nanti akan dihilangkan gitu teman-teman. Nah, kalau misalkan teman-teman sudah mendapatkan fitur monetisasi konten, nah fitur-fitur sebelumnya yang misalkan teman-teman sudah mendapatkan fitur in-stream, kemudian real, langganan, bonus dan lain-lain lah gitu misalkan. Nah, kemudian mendapatkan undangan fitur monetisasi konten. Nah, si fitur tadi digabung atau dirubah menjadi monetisasi konten. Nah, karena hal ini, sistem di Facebook itu belum normal, belum stabil teman-teman. Jadi masih banyak sekali, istilahnya kekurangan dalam tanda kutip, masih banyak error, sehingga keadaannya seperti ini, dolar belum stabil gitu teman-teman. Terus saya juga bertanya, apakah keadaan ini akan lama gitu, akan terus seperti ini. Dia menjawab bahwa hal ini tidak akan seperti ini nantinya gitu teman-teman. Jadi Facebook terus berupaya untuk lebih baik lagi bagi kreator, kemudian bagi penonton-penontonnya gitu. Jadi nantinya hal ini akan terus diperbaiki dan akan normal seperti sedia kala. Jangan sampai teman-teman terkecoh dengan postingan-postingan suhu-suhu lain yang tidak menggali informasi dan tidak bertanya langsung gitu, cuma mengira-ngira, cuma menerka-nerka bahwa keadaan Facebook itu sekarang katanya makin parah. Kemudian Facebook akan bangkrut. Nah, Facebook mengalami kemunduran. Nah, hal-hal seperti ini jangan teman-teman cerna, jangan teman-teman percayai. Mereka cuma ingin postingan ramai, kemudian ingin istilahnya caper dalam tanda kutip tanpa menggali informasi langsung dari sumbernya gitu teman-teman. Jadi alangkah baiknya teman-teman terus menyaring informasi dari yang dikatakan oleh suhu-suhu bahwa Facebook itu seperti yang barusan saya sebutkan tadi. Jadi teman-teman, sekali lagi, jika dolar teman-teman semuanya sekarang mengalami kemerosotan, ngesot, jangan khawatir ya. Ini hanya semacam peralihan yang nantinya akan normal kembali.
Jadi si Facebook pun Meta support, si customer Meta menyarankan terus upload video secara rutin, teman-teman. Terus upload video secara rutin, dan pastikan ya, pastikan yang pertama kalian harus rutin upload. Maksud dari rutin upload ini tidak mewajibkan bahwa harus berapa teman-teman upload video minimalnya. Jadi saya pun bertanya, sebenarnya minimal upload video di Facebook untuk disebut konsisten itu seperti apa? Jadi untuk disebut sebagai konsisten, jadi teman-teman intinya tiap hari harus upload video. Kemudian minimalnya tidak terbatas. Mau satu, mau dua, atau jangan sampai hanya karena ingin disebut konsisten teman-teman merasa terbebani, merasa capek, merasa tersiksa dengan apa yang disebut konsisten. Jadi yang disebut konsisten itu teman-teman harus upload video sesuai dengan kemampuan teman-teman semuanya. Mau satu, mau dua, mau tiga, itu terserah teman-teman semuanya. Kalau misalkan satu, ya satu gitu teman-teman. Kalau misalkan siapnya dua, ya dua. Jadi tidak ada minimal, tidak ada maksimal bahwa teman-teman harus upload berapa gitu. Jadi itu yang dinamakan dengan konsisten, katanya yang saya tangkap dari obrolan kemarin. Hal lain yang lebih penting lagi adalah menjaga dari kesehatan akun teman-teman semuanya. Jadi yang dimaksud dengan menjaga kesehatan akun teman-teman semuanya, upayakan akun teman-teman semuanya tetap direkomendasikan. Artinya menjaga kesehatan akun-akun semua supaya akun teman-teman selalu sehat. Itu lebih penting teman-teman. Nah, untuk tips-tips lain yang berhasil saya tangkap dari obrolan kemarin akan saya share di video nanti ya teman-teman. Ini sangat berharga sekali untuk saya share ke teman-teman semuanya, biar teman-teman merasa monetisasi teman-teman cepat, kemudian monetisasi terus menghasilkan, dan Facebook kalian tetap menjanjikan lah untuk menghasilkan cuan. Jadi nanti akan saya share ya tip-tip dan cara-cara menarik yang bisa teman-teman lakukan untuk membangun akun kalian. Semoga video ini membantu ya, mendapatkan pencerahan lah intinya. Itu yang lebih penting teman-teman. Semoga bermanfaat. Sekali lagi terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk di subscribe ya.